siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelumnya Ibu, saya perkenalan diri dulu ya Bu. Ya. Saya Desi, saya ahli gizi yang akan membantu Ibu dalam sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Wuri. Ibu Wuri. Kira-kira Ibu Wuri ada keluhan apa ya sehingga mengikuti konseling ini? Ini loh, tadi kan saya habis tes. Ya, Asam uratnya tinggi, asam uratnya tinggi, darahnya rendah, tensi darahnya rendah. tensinya rendah ya Bu. Oke, baik. Nanti kita cari solusi bersama ya Bu. Ya. Jadi ini saya mohon maaf ya Bu kalau nanti 30 menit ke depan itu akan banyak bertanya kepada Ibu. Apakah Ibu keberatan? Enggak, insya Allah. Insya Allah nggak keberatan ya Bu. Jadi nanti Ibu silahkan dijawab secara terbuka dan sejujur-jujurnya supaya nanti kita bisa cari solusi bersama. Kita mulai saja ya Bu. Ya. Apakah Ibu sudah pengukuran tinggi badan sama berat badan? Sudah. Tingginya berapa Bu? 144,5. 144,5. Lalu berat badannya 46,6. 46,6. Saya minta waktunya sebentar untuk menghitung statistik ya Bu. Nah Ibu, setelah saya hitung status gizi Ibu itu normal karena masih di range 22,3. Jadi status gizi itu normalnya itu dari range 18,5 sampai 25,9. Maaf, salah, 24,9. Nah, selanjutnya Ibu tadi sudah pemeriksaan lab ya Bu? Ya. Di bawah tidak? Di bawah. Oh iya. Ini asam uratnya cukup tinggi ya Bu, di angka 8,3. Ini normalnya itu kalau wanita itu di angka 6. Ini tinggi. Ini banget loh. Ya lumayan tinggi. Terus selanjutnya Ibu apakah ada keluhan seperti nyeri, pusing? Apa sih kalau bangun tidur kaki lutut nyeri? Kalau bangun tidur lututnya nyeri. Iya. Ada pusing Bu? Pusing kadang. Pusing kadang ada. Kalau mual muntah? Enggak ada. Mual muntah nggak ada. Ini cuma nyeri di bagian lutut saja ya Bu. Ya. Terus ini kalau dilihat di sini tekanan darah Ibu termasuknya rendah ya Bu, di angka 106/67. Ini normalnya itu ya 120/80. Lalu selanjutnya Ibu biasanya makannya berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali sehari. Kali sehari. Paginya biasanya makan apa Bu? Kadang nasi, kadang cemilan. Kadang nasi, kadang cemilan. Kalau cemilannya biasanya apa? Kadang buah-buahan, kadang gorengan, Kadang gorengan. Kalau kadang roti. kadang roti. Terus biasanya kalau makan nasi, nasinya lauknya apa saja Bu? Lauknya tempe goreng. Tempe goreng. Terus
sayurnya Bu? Sayurnya kangkung. Sayurnya kangkung. Sayurnya kangkung. Terus kalau lauk hewaninya Bu, kayak ikan gitu. Telur. 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 Ini biasanya nasinya berapa centong Bu? 2 centong. Ini 2 centong. 2 centong magicom itu ya Bu? Iya. 2 centong magicom. Terus kalau tempe gorengnya Bu berapa potong biasanya? 3. Kadang 3 potong. Terus sayurnya, sayur kangkungnya biasanya berapa centong? 2 centong. 2 centong. 2 centong sayur ya Bu? Kalau telurnya? Telurnya sehari. Enggak, dibagi Satu aja. Ini digoreng apa? digoreng. Digoreng, diceplok atau didadar? Diceplok. Terus kalau siangnya biasanya makan apa Bu? Nasi Nasi lagi. Nasi lagi. Ini sama nasinya 2 centong? Iya. Nasinya sama 2 centong. Lalu lauknya Bu? Lauknya sama, soal masaknya cuma sekali. Oh, lauknya sama karena cuma sekali ya Bu masaknya. Iya. Ini sama. Kalau sore Bu? Sore kadang beli. Oh, sore kadang beli. Biasanya apa Bu yang dibeli? Ati bakar. Hati bakar. Kacang goreng. Hati bakar atau goreng ya? Ini biasanya berapa tusuk? 3 tusuk. 3 tusuk. Ada sayurnya Bu? Enggak. Oh, sayurnya nggak ada. Sayurnya nggak ada. Nggak tempe, tahu? Nggak ada juga. Terus selanjutnya Ibu biasanya nyemil apa Bu? Kalau ini cemilan. Biasanya susunya itu pisang, yang kaya, kacang roti. Buah pisang, pepaya, kadang roti. Kan tadi di pagi harinya biasanya nyemil gorengan ya Bu, itu biasanya berapa biji? Oh, kadang 3. Gorengannya kadang 3. Ini apa Bu, tempe goreng apa tahu? Tempe goreng. Tempe goreng ya. Terus selanjutnya Ibu biasanya sehari minum berapa kali? Berapa gelas maksud saya? 5 gelas. 5 gelas aja? Iya. 5 gelas aja. Terus selanjutnya Ibu mengonsumsi kopi atau teh? Oh tidak, kopi dan teh tidak ya. Terus kalau buah itu ada di setiap hari atau? Enggak, kadang nggak ada buahnya. Oh, kadang nggak ada buahnya. Berarti berapa Bu? Seminggu berapa kali biasanya? Seminggu paling 4 kali. Seminggu 4 kali buahnya ya. Seminggu 4 kali. Selanjutnya apakah Ibu ada biasanya olahraga? Enggak Bu? Udah 1 bulan nggak ada. Udah 1 bulan nggak olahraga ya. Udah 1 bulan tidak olahraga. Selanjutnya apakah Ibu tidurnya cukup 8 jam? Karena kurang. Kurang. Malam begadang ya Bu. Lembur jahit. Ini asupan Ibu itu sudah bagus ya Bu, makan 3 kali sehari, terus ada cemilan juga, ada buah juga. Namun mungkin terlalu banyak di makan lemaknya, seperti tadi jeroan, terus makan gorengan itu ya Bu. Nah selanjutnya Ibu Wuri ini usianya berapa? 45. Usianya 45. Kerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga sambil jahit. Ibu rumah tangga sambil jahit.
penyakit keluarga Bu? Ibu ada kanker. Oh, ibu kanker. Kanker ya. Apakah ibu mengonsumsi seperti jamu-jamuan gitu Bu? Iya. Iya. Jamunya apa Bu? Merah kunyit. Kunyit asam. Lalu apakah ibu juga mengonsumsi obat-obatan? Enggak. Enggak ya, obat-obatan enggak. Obat mah gitu enggak? Enggak. Enggak. Nah, ini Bu Wurni usianya 45 tahun, ibu rumah tangga dan sambil jahit. Terus ada riwayat penyakit dari keluarga, itu kanker dari ibu. Nah, ibu di rumah tinggal bersama siapa saja Bu? Anak, suami, sama kakung, sama adik. Kakung dan adik ya. Anaknya berapa Bu? 2. Oh, 2. Nah, jadi ibu setelah wawancara tadi, kan ibu asam uratnya tinggi ya, 8,3. Nah, ini tuh disebabkan karena asupan makan ibu yang banyak mengonsumsi kayak gorengan, terus jeroan, terus kayak sayur-sayuran hijau kayak kangkung gitu Bu. Nah, terus tekanan darah ibu itu ini rendah, cenderung rendah karena ibu tadi sering begadang, ya kan? Nah, jadi karena ibu ini asam uratnya tinggi, saya rekomendasikan ibu diet rendah purin. Diet rendah purin. Rendah purin itu apa? Ini Bu, diet rendah purin itu diet untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi purin itu adalah hasil metabolisme protein yang dapat membentuk kristal asam urat. Tadi kan ibu mengeluhkan kakinya sakit, nyeri-nyeri, itu kan karena tadi itu di sendi-sendinya ibu itu ada garam-garam kristal asam urat Bu. Jadi kayak rasanya sakit, nyeri. Nah, jadi tujuan dari diet ini adalah untuk menurunkan asam urat ibu. Nah, prinsip dietnya yaitu ibu harus menghindari makan makanan yang mengandung tinggi purin. Nah, kalau di sini kalau makanan yang dianjurkan itu kalau dari makanan pokok itu kalau nasi, bihun, gandum itu masih boleh ya Bu. Nah, tapi kalau boleh. Kalau dari nasi-nasian, ubi-ubian itu masih boleh. Nah, tapi kalau di lauk hewaninya itu yang dianjurkan adalah daging yang tanpa lemak, terus ayam yang tanpa kulit. Daging yang tanpa lemak itu yang dagingnya itu? Iya, dagingnya aja. Kayak gaji-gajinya itu jangan. Terus kalau ayam tanpa kulit itu ya yang iya dagingnya. Biasanya bagian dada Bu. Terus ada ikan, terus telur, susu gitu. Tapi yang untuk dibatasi itu kayak seafood kayak udang, kerang itu hanya boleh 50 gram per hari. Berapa? 50 gram itu setara dengan 5 sendok makan kan, hanya 5 bijian yang udang kecil-kecil itu, sedang ke kecil. Terus kalau makanan yang dihindari tadi Bu, jeroan kayak hati, terus babat, usus, paru. Itu kalau ibunya biasanya kalau sore makannya jeroan itu dibatasi ya atau dihindari. Terus lauk nabatinya itu sebaiknya dibatasi Bu, kayak tempe, tahu itu dibatasi. Kayak apa lagi ya? Terus yang kacang-kacangan itu hanya boleh paling banyak itu 1 sampai 2 potong aja tempe. Terus hal yang dihindari itu seperti kacang-kacangan yang diawetkan, biasanya yang di kaleng-kaleng itu dihindari. Terus kalau sayurannya itu kalau yang dianjurkan itu ada wortel, labu siam, kacang panjang, ada terong, ada paria, oyong, ketimun, tomat
tomat, selada, loba ini boleh. Tapi yang perlu dibatasi adalah tadi bayam, buncis, daun atau biji melinjo, kapri, lalu ada kacang polong, terus ada kembang kol, asparagus, kangkung, daun singkong itu perlu dibatasi ya Bu, hanya boleh 100 gram per hari. Itu paling cuma satu mangkok. Sehari. Iya, satu mangkok kecil satu hari. Terus yang dihindari lagi-lagi adalah sayuran yang diawetkan. Terus kalau buahan itu semuanya boleh asalkan tidak diawetkan. Terus kalau minumannya juga bermacam-macam minuman boleh asalkan tidak beralkohol. Terus yang perlu dibatasi adalah teh dan kopi, tapi ibunya tadi tidak minum teh dan kopi ya. Terus selanjutnya ini makan makanan yang berlemak dan digoreng, kayak penggunaan santan yang kental, terus minyak goreng yang terlalu banyak itu dibatasi ya Bu. Nah selanjutnya apakah ini ibu bersedia jika melakukan diet rendah purin ini Bu? Insya Allah bersedia. Ini kalau bersedia ini saya hitungkan dulu kebutuhan ibu dalam satu hari ya. Saya minta waktunya sebentar boleh Bu? 5 menit ya Bu. Setelah saya hitung tadi, kebutuhan kalori ibu itu sebanyak 1.500 kalori. Lalu proteinnya itu ada 58 gram, lemaknya ada 43,6 gram, dan karbohidratnya adalah 235,9 gram. Itu maksudnya gimana? Ini maksudnya itu jadi kebutuhan kalori ibu tuh segini. Jadi umpama ini Bu ada karbohidrat 235 gram, itu tuh setara 3-4 centong nasi.
terus proteinnya itu ada 58, ini setara 1 sampai 3 porsi lauk hewani dan nabati. Lalu lemaknya ini sekitar 1 sendok makan minyak. Terus kalau 1 sendok makan minyak itu kalorinya itu ada 50 kalori. Nah selanjutnya ini ibu saya beri contoh makanan sehari kayak kalau pagi itu bisa makan nasi 1 centong, terus lauk hewaninya bisa terik telur 1 butir, terus nabatinya ini ada tempe pepes 1/2 potong, lalu sayurannya ada sop wortel 1/2 mangkuk, terus buahnya ada jeruk. Terus di selingan pagi ibu bisa makan pisang kukus. Terus di siangnya ibu kalau bosan makan nasi itu juga bisa diganti bu sama ini ada kayak ubi ini 1 biji, terus ada roti 4 iris atau makaroni setengah gelas gitu. Itu makaroni itu goreng apa sih? Itu makaroni basah, jadi rebus. Oh Iya. Terus ini lauk hewaninya itu ada pepes ikan 1 potong, nabatinya ada tahu bacem 1 potong, sayurannya itu ada bening ladu siam 1/2 mangkuk, buahnya bisa pisang 1 buah. Terus untuk selingannya di siang-siang biar segar gitu itu kan sambil menjahit ya, itu bisa bikin jus apel. Terus di malam harinya ini ibu bisa makan nasi lagi 1 centong, lalu lauk hewaninya ada ayam tanpa kulit dimasak garam asem, itu kan nggak digoreng ya bu. Terus ada lauk nabatinya sayur tempe, terus sayurannya bisa cah kacang panjang dan buahnya bisa melon 1 potong. Nah ini apakah ibu sudah paham? Sudah paham ya bu, boleh ibu ulangi yang saya jelaskan tadi. kan asam uratnya tinggi, Iya. sama tensinya rendah, jadi harus menghindari makanan yang berlemak, minyak-minyakan, jeroan, sayuran kangkung, itu daun singkong. Iya. Jadi itu perlu dibatasi ya bu. Iya. Kira-kira ibu sanggup tidak jika melakukan diet ini selama 1 bulan? Insya Allah. Insya Allah sanggup ya. Oke, ibu sanggup. Yang bersedia. Jadi nanti ibu bisa tuliskan makanan yang ibu konsumsi selama 1 bulan itu di sini ya bu. Ini saya kasih namanya dietary history. Dietary history. Ya, tuh jadi ibu bisa menuliskan makanan yang ibu konsumsi dalam 1 bulan itu di sini. Contohnya nasi 1 centong. Terus telur 1 butir diceplok atau digoreng seperti itu ya bu. Nah, karena ibu bersedia dan sudah paham, ini untuk ibu ya, untuk pegangan di rumah. Terima kasih. Nah, semoga dietnya ibu itu berhasil, Amin. terus ibu bisa sehat, bisa jahitnya bisa lebih banyak lagi ya. Ya, ini saya ucapkan terima kasih ya bu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih.